Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara al-wujud binurin nubuwati war risalah wa ja'ala ad-dalalata bi aidil mursalina amanah hatta khatamahum bi sayyidihimul mustafa nuril jalalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina al-mustafa Muhammadin habibikal muntaqa wa syafi'ikal mubtagha wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala manhajihim sar ila yaumil wuqufi baina yadayka ya karim ya ghafar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqil Qur'an war rasul was sahbi wal ali, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhsin Al-Attas, juga guru kita Kiai Aspuri, dan juga anaknya guru kita pengasuh MMQ pada Katon Al-Ustadz Ahmad Sibaweh dan kakak-kakak dan adik-adiknya. Mudah-mudahan semuanya saja serta para asatid, para pengajar dan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, digampangkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, amin ya rabbal. Segenap para rawuh, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini yang berangkat membawa penyakit, penyakitnya hilang, amin. Yang sakit mata, mudah-mudahan sakit matanya hilang. Yang sakitnya kesleo, mudah-mudahan kesleonya hilang. Yang sakitnya kaki, mudah-mudahan kakinya hilang. Maksudnya sakit kakinya hilang, amin ya rabbal. Sebab ini memang cuacanya lagi masya Allah banyak yang sakit. Mudah-mudahan khususnya santriwan santriwati dari MMQ ini selalu diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang sempurna insya Allah, amin ya rabbal. Sebab saya sendiri juga ini baru sembuh dan ini masih ya ada sisa-sisa sedikit, ada pilek-pilek dan batuk-batuk sedikit, tapi mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal. Sebab saya mau niatnya ini udah ya bingung tadi mau berangkat atau enggak berangkat apa enggak. Tadi sore ditambah kehujanan, cuman tak pikir sudah kangen ini sama MMQ. Bulan kemarin nggak ketemu, kalau bulan ini nggak ketemu lagi, ini hati terasa rindu. Obatnya rindu ini nggak ada kecuali bertemu. Makanya mudah-mudahan pertemuan ini menjadi penawar rindu insya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tentunya kita bersyukur kehadirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan sehingga di malam ini kita bisa
seperti biasa melakukan rutinan bulanan di setiap malam Ahad Legi. Ya benar saja, Ahad Legi. Malam Ahad Legi. Waktu Ustadz Sibawah minta rutinan, saya langsung jawab, enaknya di malam Ahad Legi. Kenapa? Sebab Legi ini khas dengan yang manis-manis. Jadi biar yang hadir ini walaupun raine orang enak disawang tapi manis. Amin ya rabbal alamin. Walaupun orang gagah tapi anggar manis itu luar biasa. Manis ini tepat di atasnya ganteng hadirin. Kadang ada orang raine ireng tapi manis. Kadang ana wong raine gagah tapi mboseni. Kan mending walaupun orang gagah tapi manis. Sing penting manisnya jadi semuti. Mudah-mudahan rutinan ini bisa istiqomah sampai yaumil kiamah. Amin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi guru kita Al Ustadz Sibawah menjelaskan tentang habaib. Memang mungkin di kalangan kita ini kadang ketika mendengar penjelasan tentang habaib, di dalam benak kita ini seakan-akan Ustadz iki saben wulan bahasa habiboy. Kadang mungkin ada yang seperti itu. Apa mau Habib sing kae. Sebenarnya Ustadz Sibawah ini ingin menanamkan kepada diri kita agar kita ini tidak terkena fitnah akhir zaman. Sebab fitnah akhir zaman ini mengerikan hadirin. Fitnah akhir zaman itu inginnya Habib karo ulama itu dewek-dewek. Ketika Habib karo ulama orang bersatu, disitulah saatnya untuk merusak umat kekuatan umat Islam itu dengan persatuan. Ini dibuktikan dari kemenangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat sejarah, Indonesia ini merdeka itu sebab kekuatan persatuan dan kesatuan para ulama dan habaib. Kalau kita lihat sejarah, ini sedikit saja. Jadi biar kalian ini tahu apa maksud dari penjelasan dari guru kita, kenapa jelaskan Habib mana Habib ini, biar tahu. Dahulu sebelum adanya Nahdlatul Ulama, itu negara Indonesia terkenal dengan kebengisan dan kekuasaan secara pribadi. Ibaratnya itu fanatik antar daerah. Mereka orang-orang warga Indonesia itu tidak bersatu, sehingga para penjajah dengan gampangnya mereka menindas dan menjajah, bahkan bukan hanya 1-2 tahun, bertahun-tahun, ratusan tahun negara Indonesia dijajah. Mungkin kakek-kakek kita ada yang dijajah, atau mungkin ini berasal dari Afrika, akhirnya orang dijajah. Kalau kakak saya nggak tahu, sebab saya ini bin Abdullah bin Ali bin Muhammad. Ini Muhammad kalau tidak salah yang datang dari Hadramaut kalau nggak salah. Jadi tidak tahu, mungkin Jidi Alwi menangi zamannya penjajahan. Ini hadirin, yang memikirkan kejayaan Indonesia atau kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah para ulama dan habaib. Sebelum adanya Nahdlatul Ulama, mereka sudah ada perkumpulan. Pertama perkumpulannya adalah Nahdlatul Tujar, perkumpulan para pedagang.
atau orang-orang yang kaya. Dipikirnya dengan cara berkumpulnya orang kaya ini Indonesia bakal menang. Ternyata tidak bisa. Kita lihat orang kaya ini kalau sekedar kaya untuk menduiti orang belum tentu bisa, hadirin. Kadang orang kaya tersebut yang ngasih kaya siapa? Allah Ta'ala. Kalau miskin habis sudah. Kadang yang kaya tersebut dengan yang kaya lain saling tidak senang. Makanya akhirnya ketika ada perkumpulan pedagang itu hancur. Kemudian ada lagi Nahdlatul Umara, perkumpulan para pemimpin-pemimpin atau para politikus. Tetap tidak bisa. Sampai akhirnya di situ Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Wahab Hasbullah yang bersatu dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang itu membuat perkumpulan yang sekiranya semuanya ini bisa bersatu, semuanya bisa dikendalikan di tahun 1926 apa 21 26 kalau nggak salah ya. Walen ke wong NU pada kewalen. Didirikannya NU kalau tidak salah 1921 atau 26 itu. 26 didirikanlah Nahdlatul Ulama. Dan benar, dimulai dari perintisan Nahdlatul Ulama tersebut, mulailah adanya persatuan dari mulai para santri. Sebab mereka yang mau benar-benar berjihad membela negara yaitu para santri. Kenapa mereka mau membela negara? Karena mereka ini cinta sama negara. Kalau ditanya orang yang paling cinta sama negara adalah mereka orang-orang yang punya ilmu agama. Sebab agama mengajarkan untuk cinta tanah air. Dan ini persatuan mereka para ulama tidak luput dari para habaib. Makanya ketika Indonesia sudah mulai berjaya, hadirin, itu Mbah Hasyim Asy'ari teman dekatnya itu Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita bisa ke Jakarta, kita ziarah kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Amin ya rabbal. Itu beliau salah satu pahlawan Indonesia sebenarnya. Bahkan ketika akan menyerang, mengadakan peperangan yang dipimpin oleh apa itu? Yang di Surabaya. Siapa namanya itu? Budi Utomo. Ketika Budi Utomo nanya kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ini kita ini mau nyerang mereka para penjajah. Bagaimana cara untuk menyatukan santri atau orang-orang agar suaranya ini satu, suaranya ini bareng, suaranya sama, bisa menyerang mereka para penjajah dan semangat. Kemudian diajarkanlah oleh Mbah Hasyim dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kalimatut takbir, kalimat Allahu, itu diajarkan di negara Indonesia. Itu dikuatkan oleh Budi Utomo agar mereka para pejuang-pejuang ini semangat, mengobarkan semangat untuk melawan musuh-musuh negara Indonesia. Dan terbukti kemenangan didapatkan oleh Indonesia. Dan itu dari dulu. Mbah Khalil dekat dengan para habaib, Ki Hasyim dekat para habaib, dan berkat persatuan para ulama dan para habaib negara Indonesia ini menang. Dan sekarang hadirin, makanya kita ucapkan selamat terdahulu untuk Nahdlatul Ulama yang kemarin alhamdulillah sukses mengadakan muktamar. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama semakin berkah dan mudah-mudahan bisa menjadi naungan yang benar-benar naungan yang mengikuti dari pendirinya yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, dan mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan ini hadirin, ketika akhir zaman seperti ini orang-orang Yahudi dan Nasrani, musuh-musuh Allah, ini tahu, oh Indonesia ini kuat karena persatuan antara ulama dan habaib. Maka dimulailah dimasuki cara agar mereka umat terlebih dahulu
Mereka menganggap ulama sendiri habaib sendiri. Jadi ini salah. Jadi dari dulu keluarganya Nabi dengan para ulama ini selalu dekat. Makanya kalau ada orang seperti ini, makanya beliau guru kita Ustaz Ahmad Sibaweh menjelaskan kepada kita agar kita ini kalau cinta Habib jangan pilih-pilih. Cinta itu hukumnya wajib kepada mereka. Kata Imam Syafi'i, ya ahla baiti Nabi hubbukumu fardun minal Qur'ani anzalahu. Kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, kiainya para kiai, imamnya para imam, yaitu imamnya mazhab Syafi'i di negara Indonesia ini. Katanya, wahai keluarga Nabi, cinta kepada kalian itu hukumnya wajib sebagaimana telah diturunkan dalam Al-Quran. Cuman mungkin ada beberapa Habib, oh ini tidak cocok saya sama Habib ini. Misalin ada, oh tidak cocok ini. Jangan benci Habibnya. Ingat, jangan benci. Tapi jangan sampai benci. Tapi kita nggak cocok saja dengan apa namanya nih pendapatnya. Kalau pendapatnya nggak masalah. Ibarat wong Tegal ngomong no problem. Tapi Tegal sing wis ben ya kalau problem. Ini tidak masalah. Tapi jangan sampai gara-gara pendapat tersebut akhirnya kita membenci para habaib. Sebab habaib para ulama itu cara metode dakwahnya itu beda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut. Ibarat orang ini kalau apa namanya membikin rumah itu ada yang malu, ada yang ngecat, ada yang caranya keras, ada yang caranya semuanya buat apa? Buat jadi rapi seperti ini. Coba kalau halus semua, ngecat semua, ya rumahnya nggak jadi. Atau dipaluni kabeh tambah hancur. Kan harus ada malunya, ada ngelepa, kan harus sesuai. Nah ini porsinya para ulama mengikuti para sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi ada yang halus seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, ada yang tegas, sahabat Umar, sahabat Ali, itu tegas. Nah itu para habaib, para ulama juga seperti itu, nggak usah heran. Yang penting kita nggak usah benci sama habaibnya, nggak usah benci sama ulamanya. Kalau emang nggak cocok ya sudah, kita buat kita saja, nggak usah ngompor-ngompori kepada yang lainnya. Itu yang pertama, itu hanya menambahkan. Kemudian yang kedua hadirin, kita sekarang ini dekat dengan tahun baru. Dekat dengan tahun baru Masehi. Dan ini tadi Natal bagi mereka. Kita tidak usah merayakan apa-apa, tidak usah memberikan selamat. Memang, oh Bib, tapi kan anak sing ngomong oleh. Memang wonten khilaf. Cuman yang muktamad, hadirin, yang muktamad itu haram mengatakan selamat hari Natal kepada mereka. Dengan dalil di dalam kitab Boyo wonten Kang Santri, di dalam Kang Santri ada kitabnya itu. Saya ini pernah mendengar pembahasan para ulama-ulama Mekah ini saat beliau multaqo, karena ada seorang yang mengatakan pembolehan. Ini salah satu rujukannya itu kalau nggak salah Al-Habib Tahir bin Abdul Qaf almarhum itu menyuruh saya hadirin untuk ngambil kitab Kang Santri ya. Itu dibuka di situ kalau nggak salah, di situ penjelasan salah satu dalilnya ridho bil kufri kufrun. Kalau kita mengucapkan selamat seakan-akan kita ini mendukung mereka. Berarti kita meridhoi mereka, meridhoi kekufuran. Ridho dengan kufur, maka kita termasuk sudah kufur. Naudzubillahi min. Nah, makanya udah nggak usah ngomong-ngomong Natal iso rusak, ora penting. Oli duit ora. Oli duitnya paling pirah ora. Cuman kadang wong Islam ya Allah, bodone por. Dimain duit 50.000 kongon nganggo sing kaya Sinterklas ya nurut. Kadang sing ya Allah luar biasanya, kadang mall-mall kita lihat anggar Natal diskonnya luar biasa. Tapi anggar mulut ke lah diskon. Padahal Habibie pengen pas puluhan mulut kan tuku klambi koko sing anyar ning mall ya. Jadi kan mereknya merek mall mending. Cuma ndak ada hadirin, padahal kadang penjual-penjual yang di mall muslim. Dilihat KTP-nya muslim.
Tapi diskonnya nih hari Natal dudu nih harimu mulut. Ngakune jare ya Bib karena kita toleransi. Iya tapi Natal tok mulutnya laka. Wis ala kulli hal. Kemudian itu hadirin yang kedua mengenai tahun baru. Kita jangan ini ngapunten suaranya karo alon-alon sebab bukan beli meler di sawang ora enak. Itu karenahan. Jangan kita mengikuti adat-adat mereka orang Yahudi dan Nasrani. Wis ora usah melu perayaan-perayaan, ndak usah. Sudah. Sebab itu perayaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Trompet punya mereka. Topi sing dawa kayak apa kowe? Ya punya adatnya orang-orang mereka musuh Allah. Hati-hati. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kelompok maka dia termasuk dari kelompok tersebut. Siapa yang menyerupai orang-orang Yahudi berarti dia termasuk orang. Siapa yang mengikuti menyerupai orang Nasrani berarti dia termasuk orang. Sudah, tidak usah kita ikut-ikuti mereka sudah. Kita mau merayakan tahun baru boleh, tapi dengan cara baca mulut, dengan cara duduk-duduk silaturahim, dengan cara berzikir, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengan cara konser dangdut. Ya Allah, kadang di sawang ora enak, sing nyanyi ora ayu. Cuman gara-gara mendem akhir katone ayu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wis ora usah dangdut ben sudah zaman. Zamannya bocah nom saiki, zamannya bocah nom sekarang ini kalau pengen gaul ya sholawatan sudah. Pemuda yang gaul ya saiki sholawatan. Pemuda yang berani yang mau tobat sama Allah Ta'ala. Bukan yang berani gelut, tidak sudah. Wong sing gelut ki wong sing kecing hadirin. Buktinya kecing apa wong gelute kadang karo merem. Coba wani karo malaikat ora gelut. Ngar panjenengan wani sebab insyaallah ngar selamat orang bakal gelut karo malaikat. Wanine karo menungsa ketemu setan kadang melayu. Kadang wong petakilan sering gue wong preman-preman wong sing kaken gelut takjak mani kuburan melayu seporete. Sering kalau ketemu. Tapi ala kuliah seperti itu. Jadi kita kalau mau menghidupkan, kita hidupkan hadirin. Kita doa bersama, istighosah bersama di malam tahun baru. Kita pikir ya Allah, ini sudah masuk tahun 2022. Kemarin tahun 2021 yang artinya umur kita semakin berkurang. Gunakan untuk introspeksi diri. Nah, kayak anggar ngomen seneng epor. Introspeksi diri. Untuk mengoreksi. Nah, sengaja ben pada seru komen pada turu sini mburi. Gunakan malam tahun baru untuk seperti itu. Muhasabah dengan ya Allah ke tahun 2021 yang akeh maksiat 2022 kudu tobat kudu akeh ibadah. Kayak gitu enggak apa-apa, itu baru merayakan tapi dalam ridhonya Allah Subhanahu. Sebab hakikatnya umurnya berkurang ki malah seneng-seneng. Kon telat maning ketemu Israel. Malah seneng. Makanya kadang menungsa ki lalai hadirin. Kadang lalai kalau dirinya ini bakal kembali kepada Allah. Rasanya ki kayak yang pan uripe selamanya pengen yang foya-foya baik begitu mati weruh malaikat mungkar nakir tembe kaget. Iya yang nyesel ya. Ngerti kayak tobat wis lah tobat dipalu karo mungkar nakir. Makanya mumpung ada waktu hadirin kita tobat, kita kembali kepada Allah. Kata Allah Ta'ala yang di dalam Wirdul Latif,
Imam Haddad selalu mengajarkan kita satu bacaan dari salah satu firman Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman, apakah kalian kira kalian ini diciptakan oleh Allah Ta'ala secara sia-sia untuk main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian kira kalian ini tidak bakal kembali kepada kami, kata Allah. Kalian gak bakal mati, kata Allah Ta'ala. Kalian bakal mati kabeh. Pansing tua, pansing nom, pansing sugih, pansing gagah, pansing ora, pansing putih apa sing sisan sing bluwuk be bakal mati. Jadi kita ini jangan lalai hadirin. Jangan lalai dengan kehidupan kita. Makanya ketika kita bertambah tahunnya, tahun Masehinya bertambah, oh berarti ini umure kula panjenengan tambah berkurang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Tahu sahabat Abdullah bin Mas'ud? Saya pernah cerita apa belum itu beliau? Hah? Belum? Sedikit. Kenapa? Ini perkataan beliau ini sangat luar biasa dan ini bisa menjadi renungan bagi kita. Kenapa saya katakan luar biasa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ucapannya ini bukan sembarang ucapan hadirin. Beliau ini salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, kedudukannya sama Nabi, itu kedekatannya sama Nabi. Beliau ini bahasa Tegale ini seruntal-seruntul maning omahe Kanjeng Nabi. Apa seruntal-seruntul gue? Bahasa apa? Jeblas-jeblus ya pada ya. Bahasa anak pondoknya itu wong dalem lah. Wong daleme Kanjeng Nabi. Ahlu khidmahnya Kanjeng Nabi. Meskipun sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mempunyai fisik yang berbeda dengan sahabat yang lainnya. Makanya hadirin, kula panjenengan niki diajarakan dari Kanjeng Nabi, jangan pernah memandang manusia secara zahirnya, tapi pandanglah manusia secara batinnya. Contoh Abdullah bin Mas'ud, zahire elek hadirin. Zahire ngapunten dong, punten. Abdullah bin Mas'ud ini, beliau ini bukan sahabat sing gagah kayak sahabat Ali. Sahabat Ali gagah, makanya putu-putunya alhamdulillah pada gagah. Putu-putunya para habaib. Sahabat Umar gagah juga, sahabat Utsman gagah. Nah ini hadirin sahabat Abdullah bin Mas'ud orang gagah, ya pas-pasan lah gagah lah kalau jenengannya gagah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Cuman beliau ini maaf pendek hadirin. Bukan hanya pendek biasa, beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud dikatakan tingginya hanya beberapa dhira. Ada yang mengatakan 1 dhira hanya saja. Dhira itu gampangnya semene sehasta. Sikile samene tok dhuwure. Cara wong kene ngomong apa? Hah? Apa? Bogel. Aja diguyu ki sahabat diguyu. Tapi memang kados niku. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud cilik hadirin, cilik luar biasa, masya Allah. Sampai sikile kuwi dirok tok. Sampai suatu saat beliau ini panjukut siwak. Ini siwak ya. Kayu arok. Di pohonnya langsung nih kene kayu ngelaka. Anane wit gedang ya. Ini beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud ingin bersiwak menggunakan yang paling afdol yaitu kayu arok. Karena Nabi itu selalu melakukan apapun dengan siwak hadirin. Sebab siwak ini sangat manfaatnya besar. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud langsung panjukut, orang nyandak akhirnya menek hadirin. Begitu menek maning rantingnya wong cilik keli menek wit-witan. Sampai wis kerantingnya geal, begitu pan dicawuk orang anjuk-anjuk. Wongnya cilik, anggar gede kan enak kok. Pendek. Begitu pan kena hadirin ternyata anak angin gede
Wah, tiba ya Abdullah bin Mas'ud. Ning kono akeh sahabat-sahabat pada ndeleng. Ki wonge cilik jukut tiba napa maning. Mencolot ora kena maning. Pada ngakak para sahabat. Begitu pada guyuni sahabat Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi teka. Wahai para sahabat, kon bisa pada guyuni Abdullah bin Mas'ud. Ini jadi sahabat, sikile lucu wahai Kanjeng Nabi. Sikile cilike nemen. Kon pada guyune sikile, "Naam ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, sikile cuman sampe netok." Sakilan tok lah ibaratnya. Sakilan. Sakilan tok wahai Kanjeng Nabi. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabat, ketahuilah, meskipun sikile Abdullah bin Mas'ud cuman 1 dhira, tapi nanti kalau ditimbang lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Shallu ala Nabi Muhammad. Amal ibadah yang digunakan Abdullah bin Mas'ud dengan kakinya itu amalnya lebih berat daripada beratnya gunung Uhud, hadirin. Karena kakinya ini digunakan untuk membela Kanjeng Nabi, untuk menghidupkan syariat Kanjeng Abdullah bin Mas'ud ini walaupun wonge cilik tapi waninan. Orang kaya jenengan raine medeni tapi kecing. Niki sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadirin. Ketika pertama masuk Islam, saya ini paling seneng sejarah sebenarnya. Makanya sering cerita sahabat-sahabat Nabi ke senengnya sejarah. Itu saat Abdullah bin Mas'ud ini masuk pertama Islam, itu beliau langsung membacakan salah satu ayat Al-Quran, dibaca dengan suara yang keras di depan Ka'bah. Saat itu ini Abdullah bin Mas'ud sahabat kalau tidak salah yang masuk Islam yang pertama, yang kelima, hadirin. 5 orang sahabat yang pertama masuk itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini yang artinya Islam masih belum kuat. Begitu mlebu Islam, Abdullah bin Mas'ud langsung ngarepe Ka'bah baca ayat Al-Quran. Kuwi ning kono wong sing mlebu Islam bae dipateni ning Abu Jahal. Ini Abdullah bin Mas'ud mlebu Islam langsung baca ayat Quran ning ngarepe Ka'bah. Seru maning suarane. Ora wedi ya Abdullah bin Mas'ud. Begitu lagi baca ayat Quran, subhanallah teka Abu Jahal, hadirin. Abu Jahal wonge gedene luar biasa. Kepalanya Abu Jahal sebadannya Abdullah bin Mas'ud. Dase tok Abu Jahal ki sawake Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal lagi lewat krungu Abdullah bin Mas'ud ngapunten wonge cilik maca Quran ki wong baca apa ki bang dirungna. Akhirnya langsung ngomong, ini membaca apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad yang ngaku-ngaku jadi nabi, jadi kancane Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal langsung narik Abdullah bin Mas'ud sing cilik, dilarak, hadirin, kupingnya diiris kabeh. Kupingnya diiris. Nangis sing saporete Abdullah bin Mas'ud. Begitu diiris langsung maning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kupingnya nyong diiris dening Abu Jahal ya Rasulullah. Kanjeng Nabi bingung, nangis, sedih, hadirin. Sedih karena sahabatnya diiris kupingnya. Tahu-tahu malaikat Jibril temurun. Baru Abdullah bin Mas'ud diiris, malaikat Jibril ngakak seporete. Malaikat Jibril ngakak seporete, guyu ngakak juga. Ya gampang emang Indonesia, emang menungsa seperti itulah, ngakak seporete. Kanjeng Nabi takut, ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud sahabi, wa huwa yabki wa anta tadhak. Wahai Jibril, Abdullah bin Mas'ud yabki wa anta tadhak. Ini Abdullah bin Mas'ud lagi nangis, panjenengan malah guyu. Orang Jawa bakal guyu bae. Begitu sepakat, Rasulullah bingung gimana malaikat Jibril bisa malah guyu, orang malah sedih ke sahabatnya dikegekna. Begitu berangkat dari malaikat Jibril, ngokon panjenengan bakal ngerti wahai Rasulullah kenapa aku ketawa. Ternyata karena malaikat Jibril sang pembawa wahyu pastinya ngerti semuanya, sudah baca alurnya nanti. Ternyata hadirin jawabannya
Abdullah bin Mas'ud ini jawaban kenapa malaikat Jibril ketawa saat perang Badar. Ini setelah zaman Nabi setelah pindah. Perang Badar, paham gak? Terkenal ini perang Badar. Bahkan ada sholawatnya yang terkenal yaitu sholawat Badar. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk membaca sholawat Badar. Sebab orang dikatakan yang punya hajat memperbanyak membaca sholawat Badar, insya Allah hajatnya bakal dikabul oleh Allah. Kemudian hadirin, Abdullah bin Mas'ud ketika perang Badar itu sebelumnya Kanjeng Nabi ngomong maning sahabat, ki mujizat Kanjeng Nabi mengeluarkan. Nanti kita akan perang melawan musuh yang lebih banyak. Tapi ketahuilah, aku tahu katakan Nabi, di mana musuh-musuhku akan meninggal. Abu Jahal bakal mati ning kene, kowe mati ning kene. Ki sahabat kalau orang-orang munafik, Nabi Muhammad ki lagi ngelindur. Ki orang munafik. Tapi para sahabat yakin bahwasanya ini bakal terjadi. Abdullah bin Mas'ud meskipun wonge cilik tapi hafalannya kuat hadirin. Jenengan kan angel, orang cilik orang gede tetap angel bae. Singkat cerita, begitu selesai perang ini singkat cerita, itu Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah berkata, siapa yang mau membawakan kepalanya Abu Jahal? Siapa yang mau membawakan kepala Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud langsung ngangkat, kulo ya Rasulullah. Bayangkan, kemutan ya Abdullah bin Mas'ud disit sing kupinge nyong diiris ke. Ki padahal Abdullah bin Mas'ud orang ngerti Abu Jahal wis mati apa durung, sementing nyong ya Rasulullah. Perang mati-mati wis lawan Abu Jahal guys, siap. Begitu kemutan, nyompan maning tempat sing jare Kanjeng Nabi Abu Jahal bakal mati, mbok nyong mateni ning kono. Begitu diparani tempat tersebut, ternyata Abu Jahal sudah sekarat oleh salah satu sahabat yang namanya Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Itu hadirin, Abdullah bin Mas'ud langsung mencolot ning dadane Abu Jahal. Kan wonge cilik jadi mencolot. Grek. Ndase dicekal dari Abdullah bin Mas'ud. Begitu dicekal, Abdullah bin Mas'ud ngomong maning Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kondisit ngiris kupinge nyong, saiki tak bales." Diiris maning hadirin, diiris kupinge, kemudian Abdullah bin Mas'ud kon saiki tak patahin, dipenggal sama Abdullah bin Mas'ud. Tapi menggalnya nggak pakai pisaunya, tapi pisaunya Abu Jahal. Sebab ketika menggal anggo kepalanya, pakai pedangnya Abdullah bin Mas'ud, ora tugel, kecilikan ladinge. Akhirnya nganggo ladingnya Abu Jahal. Begitu selesai hadirin, dikasihkan kepalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril mengatakan ar-ra'su bir-ra'si wal al-udhun bil udhuni war-ra'su ziyadah. Jadi malaikat Jibril, ini yang aku ketawakan ya Rasulullah. Kenapa aku saat itu ketawa? Sebab kuping dibalas kuping, dan dia Abdullah bin Mas'ud dapat bonus kepalanya Abu Jahal. Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir hadirin, biar nggak kemalaman, terakhir itu perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang menuju tahun baru ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma nadimtu ala yaumin misla nadami ma nadimtu ala syai'in misla nadami ala yaumin gharabat fihi syamsun naqasat fihi umri walam yazid fihi amali." Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, beliau berkata, aku ini tidak pernah menyesal dengan penyesalan yang luar biasa melebihi penyesalanku ketika melihat matahari terbenam. Umurku langsung berkurang dan amalku tidak bertambah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, bertambah tahun kita gunakan untuk bertambah amal ibadah, bertambah tahun kita gunakan untuk bertambah semangat untuk mencari ilmu agama, bertambah tahun kita gunakan untuk istiqamah mengikuti para habaib dan ulama, bertambah tahun kita gunakan untuk bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, bertambah tahun kita gunakan untuk bertambah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita dijadikan tahun yang penuh barakah,
tahun yang menjadi sebab kita banyak melakukan amal ibadah, dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Sebelum nanti kita tutup dengan doa, kita nanti akan bareng-bareng membaca sholawat Badar. Karena tadi kita sudah membahas tentang kisahnya perang Badar, sambil nanti ada sodakoh keliling atau apa itu, atau sodakoh keliling. Nanti saya tutup dulu, nanti sambil sholawatan. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.